Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara tahu dengan yang namanya labirin? Labirin itu adalah sebuah struktur yang terdiri dari rangkaian jalan, lorong, atau jalur rumit, berliku-liku, dan seringkali memiliki banyak jalan buntu. Biasanya kita itu menemukan labirin dalam bentuk yang dibuat dari pagar tanaman yang sangat tinggi sekali, melampaui tinggi kita. Mungkin saudara pernah punya pengalaman main labirin. Biasanya kalau kita berada di dalam labirin, kita akan kesulitan sekali untuk bisa menemukan jalan keluar. Karena kita harus meraba-raba, belok kemana yang tidak akan membawa kita masuk ke dalam jalan buntu. Tapi hal yang menarik dari labirin adalah kita tahu bahwa labirin itu dirancang dengan jalan masuk dan jalan keluar. Dan waktu kita main, kita tahu bahwa pasti ada jalan keluarnya. Tapi masalahnya, waktu kita di dalam, karena kita tidak bisa melihat jalannya secara utuh, kita tidak tahu harus belok kemana. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah mendampingi anak-anak saudara mengerjakan gambar labirin 2D yang dari atas. Atau mungkin waktu kita masih anak-anak pernah mengerjakan aktivitas seperti ini, yang membuat garis dari jalur masuk hingga jalur keluar. Kalau kita lihatnya dari atas, pasti akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau kita yang berada di dalam labirin itu, kita akan berkali-kali menemukan jalan buntu. Dan rasanya mungkin akan membawa kita pada rasa yang putus asa dan begitu frustrasi. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah bagaikan orang-orang yang berjalan di dalam labirin. Kita menemukan banyak jalan buntu dan mungkin belum bisa menemukan jalan keluarnya. Itu semua karena kita tidak bisa melihat gambaran besar yang utuh dari labirin tersebut. Hanya Tuhan yang bisa melihat gambaran besar labirin itu dari atas. Karena dialah yang mendesain perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara, sekalipun mungkin kita berada dalam kefrustrasian untuk mencari jalan keluar, kita tahu bahwa ada jalan keluarnya di ujung sana. Itulah pengharapan kita. Mari kita baca kitab kita yang terambil dari Matius 28 ayat 1 hingga 10 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, jika kita pernah membaca seluruh kitab Injil, kita bisa menemukan ada beberapa versi yang berbeda tentang kebangkitan Yesus yang tercatat di dalam Matius, maupun Markus, maupun Lukas, maupun Yohanes. Di kitab Markus misalnya menyatakan bahwa para perempuan itu telah membawa rempah-rempah pada saat mereka hendak mengunjungi kubur Yesus. Bahkan mereka bertanya-tanya, siapa yang akan membantu mereka untuk menggulingkan batu tersebut buat mereka. Demikian pula di kitab Lukas dicatatnya ada 2 orang malaikat. Perbedaan versi yang kita bisa jumpai di dalam seluruh kitab Injil ini bukan dimaksudkan untuk buat kita bingung dan jadi bertanya-tanya mana yang benar atau yang salah. Tetapi versi yang dituliskan secara sengaja di dalam kitab Matius itu memang sesuai dengan tujuan atau counter yang Matius ingin capai, yaitu bahwa kekristenan itu adalah iman yang berlandaskan sejarah, di mana kita menemukan bukti-bukti terpercaya bahwa Allah telah masuk ke dalam sejarah manusia di dalam pribadi Yesus Sang Mesias.
Semua yang dituliskan dengan detail dalam perikop yang baru kita baca, secara sengaja Matius ingin menunjukkan bahwa ini kredibel, ini bisa dipercaya. Mulai dari ketika kita lihat, Matius telah beberapa kali menyebutkan ada penjaga yang menjaga, juga ada perempuan-perempuan yang telah menyaksikan penguburan Yesus. Pertama-tama, gempa bumi telah terjadi. Sama seperti gempa bumi yang telah terjadi pada saat Yesus mati dari kayu salib, terjadi pula gempa bumi yang kedua kalinya pada saat kebangkitannya. Seseorang yang bernama Cornelius A. Lapide pernah mengatakan, bumi yang gemetar karena duka atas kematian Kristus seakan akan melompat karena sukacita atas kebangkitannya. Selain daripada gempa bumi, ada juga seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit, datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya serta duduk di atasnya. Satu fakta penting bagi kita, bahwa batu yang digulingkan itu bukannya bermaksud untuk membuka jalan bagi Yesus sehingga Yesus bisa keluar dari kubur itu. Tetapi untuk menunjukkan kepada para perempuan yang berada di sana saat itu, bahwa Yesus sudah tidak ada di situ. Di ayat 6 malaikat berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dengan mengajak para perempuan itu masuk ke dalam kubur, Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya bangkit secara roh, tetapi dia bangkit secara fisik, karena tubuhnya tidak ada lagi dalam kubur itu. Bagi para perempuan yang telah dinyatakan berita kebangkitan ini, mereka diperintahkan oleh malaikat untuk pergi dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Yang menarik di sini, para perempuan ini dengan segera lari dengan perasaan cepat dan dengan perasaan takut dan juga sekaligus sukacita yang besar. Mereka hendak memberitahukan murid-murid Yesus. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu. Waktu para perempuan ini melihat Yesus di depan mereka, para perempuan ini mendekati Yesus, memeluk kaki Yesus, dan langsung menyembahnya. Kata menyembah di sini dipakai adalah kata proskuneo, yang artinya sujud menyembah sampai ke tanah. Saudara, kehadiran Yesus itu mengubah rasa takut mereka menjadi sebuah sikap penyembahan kepada Yesus. Mereka tersungkur di depan Yesus, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Mereka yang telah menyaksikan Yesus dari sejak disalibkan, dikubur, kemudian tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka menyadari bahwa di hadapan Yesus yang telah bangkit, dialah yang layak untuk diberikan penghormatan. Seperti demikian. Saudara, Matius secara sengaja ingin menyatakan kepada kita bahwa sangatlah penting bagi kita untuk memelihara perspektif tentang kebangkitan itu dalam hidup kita. Para perempuan awalnya masih penuh dengan ketakutan ketika mereka menemukan ada malaikat di sana. Mungkin juga kaget ketika mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Tetapi setelah diperintahkan malaikat untuk memberitahu kepada para murid, mereka tetap pergi. Mungkin mereka juga pergi masih dengan kesadaran tidak penuh akan apa yang terjadi. Tapi saat Yesus menampakkan diri di depan mereka, seolah semua kebingungan itu seperti menemukan jalan keluarnya. Berhadapan secara fisik di depan Yesus itu membuat mereka menyembahnya. Hidup mereka tidak sama lagi. Karena Tuhan yang mereka sembah itu bukan hanya sekedar pemimpin agama biasa, tetapi Allah atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas kematian. Saudara, mungkin kita sudah sering sekali mendengar kisah tentang kebangkitan Yesus, bukan? Setidaknya setiap tahun. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memandang hidup kita masing-masing melalui lensa dari kubur yang kosong itu. Pada saat kita menempatkan kebangkitan Yesus pada perspektif yang benar, maka seluruh perspektif kita di dalam menghadapi pergumulan atau persoalan di dunia ini akan jadi berbeda, yaitu berada di dalam perspektif kekekalan. Karir kita mendapatkan perspektif kekekalan, sehingga kita bisa menyelaraskan prioritas waktu, keuangan, dan kesuksesan kita dengan kehendak Allah bagi hidup kita. Pernikahan kita menjadi sebuah kehidupan bersama dengan murid Yesus, di mana kita saling mendukung pasangan kita untuk memenuhi panggilan Allah bagi kita. Sama halnya, entah itu penyakit orang tua kita, kematian orang-orang kita sayangi, perjuangan kita melawan sakit keras, kubur yang kosong itu akan menempatkan kita pada sebuah perspektif yang lebih tepat. Karena kita tahu bahwa dengan kebangkitan Yesus, Ia memberikan kepada kita pengharapan yang kekal. Pada saat kita bisa menghadapi pergumulan kita dengan perspektif kebangkitannya, disitulah artinya kita sedang menyembah Allah kita yang bangkit untuk kita. Oleh karena itu, saudara, pengharapan kebangkitan itu seharusnya tidak hanya kita alami setahun sekali pada saat kita merayakan Paskah.
Tapi pengharapan itu kita rasakan dan kita nikmati setiap hari. Yang menjadi penghiburan kita sejati. Bahwa kuasa yang telah mengalahkan maut, itu adalah kuasa yang akan memulihkan dan membangkitkan kita juga. Sama seperti ilustrasi di awal tentang perjalanan kita seperti di labirin. Saya tahu meskipun kita mungkin tersesat, meskipun kita masih menemukan jalan buntu, tapi kita tahu di ujung sana ada jalan keluar, ada pengharapan yang tersedia bagi kita. Dan kebangkitan Yesus memberikan jalan keluar itu bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, bahwa kabar kebangkitan itu sungguh amat terasa manis dalam hidup kami. Karena jikalau Tuhan tidak bangkit, maka sesungguhnya kami tidak tahu bagaimana kami harus berharap dalam hidup ini. Mungkin kami selama ini terbiasa untuk mengalami kuasa kebangkitan hanya di momen Paskah saja. Tapi biarlah kami hari ini mengingatkan kembali Tuhan bahwa firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau bangkit, yang memberikan pengharapan, yang membuat para perempuan justru jadi menyembah Tuhan. Itulah seharusnya sikap yang kami miliki Tuhan. Setiap hari kami menyembah-Mu. Setiap hari hidup kami menjadi orang yang berbeda dengan perspektif yang baru, yaitu perspektif kebangkitan, dan pengharapan itu tersedia bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa semua pergumulan, permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa di ujung sana tersedia jalan keluarnya bagi kami, yaitu pengharapan yang sejati, yang tersedia karena Tuhan yang telah bangkit untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang sungguh mengubahkan dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.